tersangka tidak sah, untuk kasus pencemaran nama baik, untuk kasus ilegal akses, kasus tersangka juga tidak sah. Semua alat bukti disita secara tidak sah dan wajib untuk rehabilitasi nama baik Dr. Richard Lee. Saya menang tapi aku sudah nunggu lama kayak gini. Teman-teman pengacara aku dong. Kok kayak gini sih caranya? Kok kita menang lagi sih? Kampret kayak gini punya, aduh. Sudah sepantasnya menang sih menurut saya. Sepantasnya menang, karena kan memang kita nggak salah. Saya merasa suami saya memang benar, jadi pasti akan menang. Dan ini suatu hal yang menurut saya ironis ya. Mungkin kalau 1 bulan yang lalu saya salah jalan, pengacara saya salah ambil tindakan, mungkin bisa jadi saya di penjara sekarang. Dan kalian wawancara saya ini karena saya masuk penjara. Tadinya sudah sempat mau berhenti, Mas. Soalnya ditangkap, dijemput, dihakimin, banyak masalah. Tapi kan setelah kejadian ini selesai, masyarakat juga apresiasi, masyarakat juga tetap selalu dukung, dan dapat penghargaan ini kan saya juga jadinya seneng. Jadinya kita bahagia. Kitanya tuh jadinya apa ya, setiap kali bikin konten, ngasih, ya jadi lebih bersemangat. Makanya ke depan pasti akan lebih semangat lagi, Mas. Kita menyimpulkan putusan tersebut tidak memberi kepastian hukum. Tidak memberikan kepastian hukum, dan kami cenderung untuk membuat gugatan baru. Sedangkan upaya hukum kami terkait dengan banding dan lain-lain itu sedang dalam pertimbangan, dan itu akan clear dalam waktu 14 hari ke depan. Jadi majelis memeriksa pokok perkara, dan yang pasti situ majelis menolak gugatan rekonvensi dari saudara Richard Lee melalui kuasa hukum. Sedangkan gugatan kami baik posita maupun petitum yang sudah diurai, kemudian dirangkai dengan baik, itu juga tidak diberikan kepastian hukum. Ahli kami mengatakan ada prestasi dan sah perjanjian. Fakta, saksi fakta juga. Saksi fakta mereka 2 orang yang bermasalah. Ahli mereka tidak punya. Nah, jadi dugaan saya hakim ini seharusnya memenangkan kami total, tapi dia menjadi ketakutan. Kamu juga, hakim ini bermain. Tapi sedang saya dalami, kalau itu terjadi kita kejar. Kalau polisi hari ini tidak koreksi diri, kalau hakim tidak koreksi diri, sementara begini parahnya sekarang posisi mata publik terhadap polisi gara-gara Ferdy Sambo dan Teddy Minahasa, begitu juga dengan hakim yang bolak-balik diproses sekarang di KPK, tidak juga kita sadar, maka negara ini tunggu pada masa kehancuran. Tadi 14. Jam 2 siang. Kita kesehatannya sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Nah, hasil dari pemeriksaan dia di Serang memang perlu pemeriksaan lebih lanjut yang mungkin alat-alatnya lebih lengkap, yaitu dilakukanlah di rumah sakit sekarang ini di Premier. Untuk lebih lanjutnya tentu saya dan Bang Aji juga sedang menunggu nih, kita sedang diperiksa, semuanya diperiksa, diulang, maksudnya lagi dilakukan ronsen, mungkin ada kekurangan dari apa yang pernah nih kita lakukan agar dokter bisa melihat dengan lebih jelas lagi apa yang sebenarnya diderita Nikita dan tindakan apa yang harus dilakukan oleh dokter di sini. Sampai jam segini masih menunggu hasil CT scan, masih nunggu hasil darah. Oleh sebab itu diberikan rujukan untuk Nikita dirawat 1 malam di sini. Setelah besok hasil dari pemeriksaan Nikita hari ini, cek darah, ronsen, MRI dan lain-lain, mungkin dokter baru memutuskan tindakan apa yang harus dilakukan terhadap Nikita. Ini ya, kalau mungkin orang biasa tidak sekuat Nikita, saya lah, misalnya saya mungkin sudah terkapar karena ngelihat hasil ronsen dia kan tulangnya keropos ya, bolong-bolong, mungkin karena dia terlalu kuat jadi ya dia merasa ya kuat aja jalan. Mungkin kalau orang lain sih, menurut yang pernah sakit seperti Niki, nggak separah Niki pun katanya sih sakit banget kan.
Tentunya didampingi oleh yang berkewajiban mendampingi Nikita, ada Bapak Polisi, ada Bapak Jaksa, ada juga dari pihak rutan. Karena kebetulan saya yang memang hadir Iya, mendengarkan bersama dengan jaksa, kebetulan ada Pak Jaksa Penuntut Umum juga, mendengarkan secara langsung penjelasan dari dokter yang dari RSUD Derajat Prawira Negara itu dari Serang, di mana Niki itu terjadi pengeroposan di tulang C5 dan 6. Yang dimana yang paling parah itu adalah di tulang yang ke-6, ya, C6-nya itu terjadi pengeroposan bahkan sudah bolong. Jadi sudah bolong, dia sudah luka. Nah, dan ini perlu ditangani secara serius, dan makanya kenapa sampai dirujuk untuk ke rumah sakit yang lebih lebih lengkap alatnya untuk lebih bisa lebih mendalami ya, untuk memproteksi penyakit apa yang diderita oleh Niki itu sendiri. Ya, artinya di sini kan sudah lebih lengkap alat-alat medisnya, dan tentunya rujukan itu semata-mata bukan hanya dalam rangka untuk check up ataupun tes semata gitu kan, bukan terapi, tetapi di mana di sini ada dalam rangka tindak lanjut, bahwa di sini harus ada yang namanya penanganan serius dari dokter untuk penyakit yang memang diderita oleh Niki. Artinya di sini adalah upaya tindakan namanya. Jadi harus ada upaya tindakan. Kalau bicara yang namanya ini periksa semata periksa, kalau periksa kan cukup di RSUD kan sudah diperiksa. Nah, artinya kalau sudah dilarikan ke sini, alat yang lebih canggih dan dokternya yang lebih memang ahli di sini, tentunya ini adalah dalam rangka tindakan. Ya, mudah-mudahan tindakan yang dilakukan oleh dokter di rumah sakit sini itu betul-betul bisa berdampak baik terhadap Niki, dan Niki bisa kembali pulih dan ya bisa sehat sedia kala. Kan kalian dengar sendiri kemarin di persidangan Nikita terakhir, Nikita memohon kepada Bapak Hakim agar diberikan kelonggaran untuk dirinya melakukan pengobatan lebih lanjut lagi. Ya mungkin ini menjadi perhatian Bapak Hakim juga, sehingga Bapak Jaksa yang terhormat juga bisa memberikan Nikita waktu untuk berobat di sini, agar Nikita siap menjalankan sidang tanggal 29 nanti gitu kan. Kalau nggak diobatin takutnya nanti tanggal 29 Nikita nggak sembuh, kasihan yang mau hadir katanya nggak ketemu Nikita ya. Kalau dia didiamkan sakit terus menerus, didiamkan sampai tanggal 29, tiba-tiba waktunya sidang dia tidak bisa bangun, kan kasihan yang akan dijemput oleh pihak jaksa dan kepolisian untuk hadir dalam sidang Nikita tanggal 29 nanti gitu. Jadi Nikita ingin mempersiapkan jiwa dan raganya, mental dan kesehatannya untuk bertatap muka dengan saudara DM tanggal 29 nanti. Nikita Mirzani itu bukan tidak mampu dan tidak sanggup membawa bantal ke dalam ruang tahanannya, tetapi empati dia begitu kuat. Kalau dia merasa ada orang lain yang tidak seenak dia, tentu dia tidak akan melakukannya. Jangankan urusan bantal, urusan makan juga kan dia harus sama dengan tahanan yang lain. Saya rasa ini contoh baik buat teman-teman semua yang bermasalah, khususnya yang sedang ditahan. Berlakulah seperti Nikita. Memang aturannya seperti itu, namanya juga sedang dalam masalah, ya ikutin aja fasilitas yang ada, ya sama aja dengan yang lain gitu. Enggak manja gitu ya, enggak minta tiba-tiba minta bantal khusus gitu, enggak. Memang kalau dia memang merasa sakit harus berobat, ya dia minta haknya sebagai warga negara Indonesia yang juga ada aturannya, memang dia berhak untuk berobat. Prosesnya lancar semuanya, puji Tuhan. Terus lahirnya lebih berat daripada Bible ya. Kalau Bible waktu itu 2890, kalau ini 3060. Terus udah gitu nangisnya kenceng banget. Nangis kenceng. Suaranya lebih cempreng kayaknya daripada Bible. Terus sisanya saya tertidur, jadi nggak tahu sisanya bapaknya tuh. Di dalam ngeliatin proses di belah, pokoknya ini mirip kayak semacam dejavunya pas Bible lah. Tapi sebelumnya selamat Hari Ibu buat semua ibu yang merayakan Wijaya. Selamat Hari Ibu ya. Terima kasih. Terus ya ini bener-bener kayak reka ulang lahirnya Bible tapi versi tahun ini gitu. Iya, soalnya semuanya dokternya juga sampai kayak
kembar banget gitu, benar-benar persis banget Bible Udah sama Zevanya. babynya mirip, satu ruangan itu isinya orang-orang yang sama juga sampai ke videografer, fotografer. Iya, dokter-dokternya semua timnya sama. Istri saya juga sama di Kayak situ. gimana sih Pak? Cuma anaknya aja yang beda namanya. Persalinan yang pertama, tapi rasanya tetap feel-nya ya beda ya. Deg-degannya pasti, rasa-rasa ya apa ya, deg-degan banget sih, bener kayak langsung berasa ini lahiran anak pertama lagi gitu. Dan ya puji Tuhan semuanya lancar, bayiku sehat, Feli-nya juga sehat, dan semuanya sempurna puji Tuhan. Boleh cerita nggak Pak? Deg-degannya ya cuma beda sih, kelahiran pertama dan kedua ini dia jauh lebih seger, cuma karena kita udah ada 2 baby jadi fokusnya benar-benar lebih, jadi kita nggak bisa kemana-mana tadi kayak gitu. Dia luar biasa hebat, dia apa ya, pain tolerance-nya ini banget, kuat banget. Gue kalah deh kemana-mana, beneran. Dia hebat, dia kuat, dan apalagi buat urusan anak gitu dia nggak takut-takut buat ambil resiko segala macem. Terus tanggal 20 lahiran, terus sesar irex, karena jaraknya juga cuma setahun sama Bible, jadi aku nggak bisa lahiran normal karena cuma jarak setahun, kecuali kalau udah ada jarak lumayan lama bisa normal walaupun udah pernah sesar gitu. Iya, itu nggak tidur semalaman, bener-bener nggak tidur, aku malah beres-beres. Terus udah gitu mau nonton juga nggak bisa, emang bener-bener nggak bisa tidur aja. Nggak tahu kenapa, kayak berasa semutan dari ujung kaki sampai ujung tangan. Iya, tapi dibilang deg-degan juga enggak, cuma nggak bisa tidur aja. Jadi ya udah, giliran udah di meja operasi baru deg-degan. Kayak aduh, ini deg-degan gara-gara grogi apa kurang tidur ya gue gitu. Awalnya kaget, bingung gitu ekspresinya, ngeliat siapa gitu ini. Ya kan yang biasanya ada dia doang, sekarang ada temennya baru mirip lagi gitu kan. Dari kemarin itu sampai kan jam 5 udah harus bangun ya, karena kan dia ada puasa terakhir, nggak boleh makan minum tuh sebelum jam berapa tadi kan. Kita janjian bangun jam 5, Feli itu ternyata malah rapi-rapiin kamar lah. Aku tidur sama Bible, dia nggak bisa tidur sama sekali, jadi kasihan tidurnya tadi masih kurang. Dia selesai operasi apa segala macam paling tidur baru dapat sejam 2 jam. Bedanya kalau yang pertama waktu Bible tuh aku muntah-muntah terus, kan kalau misalnya habis dibius itu kan ada beda-beda. Kalau aku lebih ke muntah-muntah gitu. Nah kalau ini nggak sama sekali, nggak muntah-muntah sama sekali. Cuma kalau yang ini tuh abis selesai operasi tuh aku langsung ada Bible yang harus aku gendong-gendong juga. Nah itu kan sebenarnya masih terbatas ya aktivitas yang bisa dilakuin gitu. Nah jadi kalau yang ini tuh lebih ke galau-galaunya, karena misalnya lagi Bible-nya maunya kan loncat-loncat, maunya diajak main joget-joget, terus akunya yang kayak belum terlalu bisa, jadi dia kayak mama gitu, jadi aku lebih ke galau-galau gitu, galau-galau. Tapi kalau misalnya dari operasi sendiri benar-benar ini menurutku lebih smooth, lebih lancar, karena nggak ada mual-mual muntah-muntahnya seperti yang pertama. Loh ya, kalau yang kemarin pas lagi hamil nggak sih, kontraksi dong saya. Kan kalau lagi pas cuma sekarang Bible kan juga emang udah ini kan, makan DMPASI, makannya udah banyak, udah setahun sebulan juga. Jadi sekarang kan udah ini lagi ya, maksudnya ASI-nya udah ada lagi. Jadi mungkin nanti pengennya ada yang mau Bible sama-sama ASI lagi. Pastilah takut ya, kita mau meskipun berdoa supaya dihilangin ketakutannya, cuma dasar emang manusia ya, tetap aja ada rasa aduh begini ya, kok takut gitu ya. Kayak misalkan Bible waktu lahir dulu tuh dia langsung melek gitu ya. Kalau ini adanya tuh masih merem, ntar ngintip-ngintip satu-satu gitu, tapi ya ternyata nggak masalah. Oh iyalah, udah bukan kado Natal lagi nih, kado Natal paling indah yang pernah kita miliki kali ya. Karena ya Bible pun iya, tapi kalau ini kan momennya lahirnya pas banget menjelang Natal. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.